Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe Sans People Channel. Tiba-tiba teman gue tuh ngomelin gue, bro. Ngapain? Anjing lu ya, lu ngapain miarahin begituan? Kaget gak lu digituin? Dulunya itu mantan istri Senopati Pajajaran. Keyakinan gue kehidupan di dunia ini, lu bahagia, itu bahagia yang hanya sedikit di mata Allah. Kan selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Oke, jadi gue pengen ngobrol-ngobrol santuy aja nih sama Irwan Pranoto. Jadi agak maaf sih, oke. Aduh, asli maaf loh pakai masker. Gue buka segini ya. Ya nggak apa-apa lah, kan gue pakai masker nggak masalah. Iya. Udah gini deh. Oke, jadi gue pengen ngajak lu sharing mengenai sans mistis. Ini baru kali ada loh. Baru pertama kali ada. Jadi gue udah mengkonsepkan ini, tapi baru random aja sih kita ngobrol-ngobrol santuy dengan membahas hal-hal mistis yang terjadi di kehidupan lo. Contohnya ada di kehidupan teman gue ini yang satu ini soal mistis, dan gue pengen tanya-tanya lebih lanjut nih seputar kehidupan mistis yang selama ini dia pernah alamin gitu kan. Apa sih yang bisa di-share untuk sobat Sans di luar sana yang ingin tahu seperti apa dan pengalamannya bagaimana? Oke, boleh diceritain gak bro pengalaman dan apa yang pengen gue sharing? Sebenarnya begini ya, gue mau bahas mistis itu karena apa ya? Gue itu untuk mistis jujur aja gue. Kalau disebut buat mengimanin sih enggak, tapi gue percaya kalau hal mistis itu emang ada, hal goib itu ada ya. Karena malaikat atau Tuhan juga itu kan goib. Untuk gue pribadi sih kayak gini, terlalu banyak mungkin ya masalah mistis yang ada di hidup gue, apapun itu banyak banget. Cuman gue mau ngambil garis besarnya ya. Garis besarnya itu karena apa? Karena sebenarnya kalau lo tahu, mungkin lo pernah dengar namanya jin pendamping, pernah dengar nggak? Jin pendamping? Ya, jin pendamping pernah dengar nggak? Pernah sekali kali ya, cuma Ya. gue udah lupa. Sebenarnya sih gini, beberapa orang banyak yang nanya ke gue, Wan kok lo mudah dalam semua apapun itu gitu ya. Emang semuanya sih sebenarnya dari Tuhan awalnya. Semuanya pun dari Tuhan, dari Allah semuanya. Cuman gue nggak minta tolong sama jin ini, tapi jin ini selalu membantu gue dalam hal apapun itu, dalam mulai pekerjaan, dari mulai apapun lah itu. Tapi gue nggak minta ya, karena kalau gue minta sama jin itu, otomatis gue musyrik dong. Enggak dong gue. Gue minta sama Allah, dan mungkin ya salah satunya Allah juga lewat jin itu juga. Jadi apapun yang gue mau, kebanyakannya sih dia ikut campur gitu dalam kehidupan gue. Bahkan gini, waktu gue ke Jakarta ya, jujur aja nih ya, gue itu pernah gawe sebelum gue sekarang jadi kayak gini itu, gue dulu pernah kerja gue itu jadi kondektur loh. Kondektur? Kondektur elop, dari antara Subang, Cikampek, gue itu jadi kondektur elop. Boleh ceritain semacam apa tuh, barangkali ada yang belum tahu. Kondektur itu jatuhnya kayak apa ya? Tahu kan kadang buaran Cikampek. Kayak calo. Ya, kayak gitulah pokoknya. Gue itu pernah kayak begitu. Cuman waktu itu tuh mungkin gue tiap hari nangis, sholat, mengaji, dan gue minta sama Allah, ya Allah sampai kapan ini gitu? Ya Allah sampai kapan ini? Kok gue udah sekitar 3 bulan di Subang waktu itu, di rumah om gue. Lu asli mana sih bro? Asli Tasik bro, Tasik Malaya, kota santri. Jadi dia perantau juga sama Ya, perantau. di Jakarta. Nah udah kayak gitu, gue mikir nangis tiap malam, sholat, yasinan gitu, minta sama Allah, kenapa sih hidup gue begini mulu gitu ya. Tapi gue yakin kalau bahwa Allah itu nggak tidur gitu, selama kita berjuang, berusaha, ya alhamdulillah gitu. Suatu ketika malam hari, gue itu mimpi apa? Mimpi jadi gini, di rumah gue di kampung itu ada namanya bukit. Nah ada namanya bukit. Ketika gue itu lagi duduk telepon kayak gini nih,
lagi liatin bulan. Itu posisi malam hari lah, nggak tahu jam berapanya karena kan posisinya gelap gitu. Cuman gue lihat bulan itu berbentuk bulat dan menyinari gue. Nah seketika itu gue makin lama ngelamun sambil lihat bulan itu. Tiba-tiba itu bulan nengok. Gila nggak lu? Kaget gak lu? Bulan tiba-tiba muter. Dan ya beneran itu kan mimpi bro. Oh iya. Cuman seketika Bunga tidur. Nah, bunga tidur ya, jangan terlalu percaya juga karena ini kan mimpi kayak gitu. Cuman dia nengok dan ngasih tahu ke gua. Pas nengok begitu itu ternyata berbentuk muka wanita, bro. Muka wanita, paham nggak? Muka wanita. Muka wanita, dia berambut pendek. Tunggu. Jadi itu jin pendamping itu ya? Kemungkinan sih itu atau nggak tahu dari Tuhan atau kayak gimana lah ya. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba dia nengok ke gue, terus dia melemparkan senyum dengan sangat tulus yang pernah gue lihat tuh. Terus dia berkata, tau nggak apa? Apa? Dia berkata, sabar Wan, sebentar lagi di depan lo. Nah seketika itu gue bangun, gue nangis, gue sholat. Akhirnya gue nggak lama dan ke Jakarta. Akhirnya gue dapat kerjaan di Jakarta. Itu tahun berapa bro? 2009 mas bro, sekarang gue udah tua, sorry ya. 2009 akhir lah itu. Oke. Seketika gue ke Jakarta. Gue dapat kerjaan di salah satu perusahaan. Gue bekerja, gaji gue itu waktu itu UMR Jakarta itu masih di angka 900 itu udah gede ya? Ya kalau buat, tapi kan kalau buat perantau dan gua asal lo tau ya, gua merantau ke Jakarta cuman bawa duit 100.000 rupiah. Serius lo? 100.000 rupiah. Gila. Gua sampai pernah jadi gembel bro, beneran jadi gembel, nggak bercanda, beneran jadi gembel. Gue tidur di pinggir jalan itu pernah ngalamin, tidur di gubuk. Jadi gitu ya, ada salah satu gubuk. Jadi gini. Di Kelapa Gading itu ada namanya Mall KTC, mungkin sekarang udah nggak ada mallnya, udah beralih jadi kampus. Nah di belakangnya itu ada tanah kosong, itu di situ ada namanya gubuk, dan nggak ada listrik ya mas bro, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa lah, gelap gulita. Ini kapan? Katanya sebentar lagi kan? Ini kapan gitu ya? Gue ngerasain kelaparan, gemeteran, susah tidur karena lapar gitu ya. Jadi kadang-kadang pas tidur juga kebangun karena lapar. Tiba-tiba gue di situ mimpi lagi. Mimpi apa? Mimpi lagi. Nah, ketika mimpi di situ cuman ada sosok wanita berambut panjang. Tapi mukanya itu cuman rambutnya panjang, sama yang waktu lihat apa namanya bulan nengok itu sama aja. Cuman dia rambutnya panjang. Energinya positif atau negatif? Positif sih. Kalau menurut gue sih positif karena dia selalu ngarahin gue yang lebih baik gitu. Itu udah berapa lama lo setelah di Tasik kemudian si penjaga ini apa namanya lo sebut tadi? Jin pendamping lah. Jin pendamping itu wanita ya? Wanita. Jadi dia udah berapa lama? Menurut lo dia udah ngikutin lo udah berapa lama? Ya sebenarnya kayak gini. Gue pernah main ke rumah temen nih. Awal mula gue tahu kalau gue itu ada jin pendamping yang mengikutin gue. Jadi gue main ke rumah temen gue. Kebetulan temen gue itu seorang indigo. Oh. Seorang indigo. Tapi lu sendiri nggak ada indigo ya? Nggak ada. Cuman gue ada hal-hal yang kayak gitu tuh bisa dibilang dari kecil lah. Udah sering lah dengan hal-hal mistis. Cuman kan itu nggak semua orang. Mungkin. Nah udah kayak gitu, gue pas main ke rumah temen gue, tiba-tiba temen gue tuh ngomelin gue bro. Apa ya? Anjing lo ya, lo ngapain marahin begituan? Kaget gak lo digituin? Iyalah. Gue sontak lah kaget, kata gue, lo ngomong apaan sih lo? Terus kata kawan gue, yaudah main ke kosan lo. Nah akhirnya main dong ke kosan gue waktu itu. Main ke kosan gue. Pas main ke kosan gue itu ternyata pas dia komunikasi, dia itu mampu berkomunikasi dengan makhluk itu. Walau halam ya, gue itu yang tahu. Indigo ya? Oh yang indigo. Cewek cowok? Cowok. Namanya Slamet Raharjo, ada cari aja. Coba, di kalau dia nonton Instagram. Namanya Slamet Raharjo. Nah udah kayak gitu, dia komunikasi dengan makhluk itu ya, dengan makhluk itu di kamar kosan gua. Itu ada gua, ada si Judit kawan gue sekarang di Bali sama dia, berarti 3 orang kan di kamar. Berkomunikasi, setelah berkomunikasi dia ngomong, "Oh, Wan, sorry," kata si kawan gue yang indigo ini, si Slamet ini, "Sorry, Wan. Ternyata dia itu bukan piaraan lo, ternyata dia itu ngikutin gue gitu." Kan gue kaget dong. Ternyata ada yang ngikutin gue lo, bro. Takut gak lo selama ini ada yang ngikutin gue gitu. Itu ternyata dari kecil, dari semenjak gue lahir.
Semenjak lu lahir. Ya, semenjak lahir. Kan gue itu jujur nih, gue orang Sunda, tapi lahirnya bukan di tanah Jawa. Gue lahir di Aceh. Aceh. Gue asli lahiran Aceh. Melaboh gue lahir di situ. Nyokap. Enggak. Jadi nenek di sana, orang sana nenek orang Aceh kayak gitu. Kalau bokap sih Ambon, bokap Ambon. Jadi gue sebenarnya banyak campuran Muka sih. Ambon sama kayak gue ya. Ya udah kayak gitu, ternyata berkomunikasi dan katanya kata si Slamet itu kalau dia itu seorang wanita dulunya gue tapi nggak terlalu percaya ya karena itu kan namanya mistis ya. Dulunya itu mantan istri Senopati Pajajaran. Mantan istri Senopati Pajajaran, berarti dulunya istri Senopati Pajajaran. Berarti itu zaman penjajahan. Dulu banget lah. Dulu banget tuh. Jadi sebenarnya katanya kenapa dia suka sama gue, satu, gue masih keturunan dari sana. Satu. Terus yang keduanya juga kata dia gue itu bersih, suci. Kan banyak orang yang masih dari lahir ngikutin ketika agak besar sedikit terus punya hatinya picik mungkin lah orang itu, jadi si jinnya itu pergi. Nah kebetulan kata si makhluk ini kalau hati gue itu bersih, nggak pernah dengki ke orang lain katanya, nggak tahu kan itu kan kata si Slamet itu. Nah setelah itu gue nggak bisa main percaya aja dong bro, nggak bisa main percaya aja, bisa aja si Slamet bohong, bener nggak? Apalagi kan gue nggak tahu apa-apa masalah mistis, iya kan? Otomatis si Slamet bisa aja bohong. Gue minta bukti hari itu juga, berapa menit setelah itu gue minta bukti. Ya udah tunjukin depan mata gue, kata gue gitu kan, tunjukin depan mata gue kalau emang dia ada. Cuman si Slamet ngomong begini, sorry Wan, nggak bisa dia nunjukin. Lah kenapa gitu ya, kan itu berarti udah lama banget dong ya. Umur gue masih 20 tahunan lah itu. Kata si Slamet itu, lo bisa gila Wan, katanya. Lo bisa gila kalau lihat itu karena tidak semua orang itu sanggup melihat hal mistis, katanya. Kata gue udah sering kok lihat hal mistis, tapi kalau secara langsung plek depan muka sih emang belum pernah. Tapi gue sering gitu, dari kecil juga hal mistis sering, atau lewat mimpi kah, ataupun lihat yang anak kecil yang nggak pakai baju itu tuh suka jalan kayak gitu. Tapi itu bisa berkomunikasi nggak dengan? Enggak sih, cuman gue lebih ke feeling gue itu kebanyakan apa yang bakal terjadi ke depan itu nggak tahu apa namanya ya, gue juga bakal terjadi ke depannya itu hari apa, bakal terjadi apa, gue itu sering kejadian seperti itu. Jadi udah ada gambaran, ada kayaknya gambaran. gue bakalan ini deh. Jadi ketika terjadi gitu. Kayak gini, contoh gue mau keluar nih, ternyata takut ada apa-apa, tiba-tiba piring gue bakal terjadi sesuatu gitu ya. Akhirnya gue lebih baik nggak jadi, lebih baik di rumah aja kayak gitu. Nah semenjak itu tuh si Slamet itu akhirnya komunikasi dong sama si makhluk itu. Panggilannya Mbah sih, dia pengennya dipanggilnya Mbah. Surit. Jangan kayak gitu loh, serem loh. Nggak ada. Nah, akhirnya gue minta sesuatu yang ya udah gerakin sesuatu apapun itu di kamar ini. Biar lo percaya. Biar gue percaya gitu kan, gue kalau tanpa ada pembuktian orang kan nihil ya, bener nggak sih? Demi apapun, demi Allah, demi Rasulullah, waktu itu gue minta disuruh gerakin. Yang gue lihat kan di luar-luar ya, di bagian kamar lah. Tiba-tiba di kamar gue kan namanya anak kosan bro, kulkas kecil, ada kulkas di kamar kan. Nah udah ada kulkas, udah mewah banget tuh kosan. Berapa ya harganya? Sebulan berapa gitu? Itu dulu ya, jangan bahas itulah, bahasa lain lah jadi masalahnya harga. Oke, next. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba botol air bro, botol airnya itu kan bukan yang begini nih, botol air itu ada yang ketutup gini, tau kan yang bisa dibuka gini buat minum gini, tinggal kucurin doang, kucurin, bahasa mana kucurin. Kucurkan. Nah tiba-tiba ada bunyi tak, itu bener-bener dalam kulkas. Kan gue kaget dong, sama si Judin itu kaget. Ini beneran nggak sih gitu? Akhirnya kita buka langsung kulkas, dibuka. Pas gue lihat langsung botolnya itu naik turun. Gue langsung astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gue terus istighfar sama Allah, ya Allah, kata gue nggak minta tolong sama makhluk itu, enggak. Makhluk itu ngebantu gue, ya itu terserah dia. Yang penting intinya gue nggak minta tolong sama dia dari awal pun gue. Nah kata si Slamet langsung ngomong, dia ngikutin lo karena ituan, karena lo itu nggak pernah minta tolong sama dia, lo itu selalu minta tolong itu sama Tuhan. Lo itu selalu sama Allah ya, karena gue Muslim.
sama Allah itu lo selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi di gue, contoh gue jatuh, gue gimana, gue itu selalu berpikir positif. Jadi nggak pernah namanya nyalahin Tuhan. Itulah si makhluk ini kenapa suka sama gue. Kayak gitu. Nah udah gitu kan, gue ambil dong si botolnya. Masih kletak. Kalau lo sendiri merinding gak lo? Gila. Merinding sih. Tapi gini loh bro, jujur ya, gue nggak ngerasa merinding. No. Lihat, nggak ada kata namanya merinding. Gue juga nanya ke si Slamet itu, kok gue nggak merinding? Gue gituin, kok gue nggak merinding dengan adanya seperti ini, kata gue tuh. Kata dia kan, Irwan, lo itu karena udah terlalu sering ketemu sama makhluk itu, terlalu sering dari kecil kan, itu otomatis gue udah umur 20 tahun, berarti 20 tahun dong ngikutin gue. Jadi tubuh gue itu udah terbiasa ketemu dengan dia. Jadi gue udah nggak merinding lagi ketemu dengan makhluk itu. Kayak gitu. Sampai sekarang sih kalau gue pikir sih dia masih ngikutin. Dan beberapa setelah itu mimpi itu selalu kejadian. Tapi itu positif ya. Positif Benar-benar dan membawa lu ke arah kebaikan. ke arah kebaikan. Dan kata si Selamatnya juga itu nggak usah dibuang karena dia nggak ngeganggu, malah dia ngebantu. Tapi ingat Tuhan, lu punya Allah, tetap minta bantuan sama Allah, jangan minta bantuan sama makhluk itu. Kayak gitu. Jadi semenjak itu ya gue, berpikir setiap ada apa-apa, berarti ada makhluk pendamping di samping gue, kayak gitu. Banyak sih sebenarnya, bukan hanya jin pendamping itu yang sering gue temuin. Itu aja sih Mas Bro. Oke. Soalnya Apa? masih banyak sih kalau gue bahas mah sampai pagi pun kayaknya nggak mungkin selesai. Jadi mungkin pesannya yang dari tadi, yang dari si nenek itu ya. Dari si nenek. Kebaikan. Apa nih bisa diringkas mungkin untuk sobat Sans di luar sana. Jadi apa pesan-pesannya? Pesan gua buat kalian semua sobat Sans, kalian wajib mempercayai hal gaib ya, karena itu pun di agama kita ada. Gitu, wajib banget mempercayai hal gaib. Tapi kalian mengimaninya ya yang sesuai dengan Al-Qur'an lah, sesuai Al-Qur'an. Mana yang lo harus imanin itu tadi percaya dong, lo agung-agungkan kan kayak Tuhan, malaikat lo kan, itu kan emang bener-bener ada kan, iman ke malaikatnya Allah, iman ke kitab-kitabnya, iman kepada Rasul. Nah ya semuanya itu berbagai kayak gitu. Cuman jangan sekali-kali selain ke Allah sama ke Allah lah, kalau selain ke Allah jangan sekali-kali kalian minta apapun itu. Bayangin ya, contoh lo nih kayak gini, lo mau kaya, akhirnya lo mintalah ke makhluk selain Allah. Logikanya kayak gini, gue kasih tau ke lo minta ke si setan A, padahal sama Allah rezeki lo itu udah mau dikasih 10 contoh. Cuman si setan ini tahu bahwa lo tuh mau dikasih rezeki 10. Nah si setan tuh ngomong gini, nggak, ntar gue kasih rezeki lo 10, tapi lo harus ngikutin kemauan gue. Nah ternyata lo mau ngikutin contoh, nah dikasihlah 10, padahal bukan dari setan, itu dari Allah. Setan pun dari mana? Dari Allah bro. Ada kemungkinan bahkan kalau setan itu korupsi udah pasti gitu, paham gak? Tapi kalau Allah nggak mungkin korupsi. Jadi lo jangan menyandarkan satu ke manusia, ke makhluk. Jangan menyandarkan diri ke makhluk. Jangan berharap kepada manusia. Jangan, sangat sekali berharap itu sama Allah. Berbuat baik. Ingat Allah itu Maha Pengampun, tapi ingat juga Allah itu Maha Adil. Itu aja sih pesan dari gua. Gitu ya. Oke, thank you Irwan Pranoto sudah sharing-sharing santuy perdana nih Sans Mistis sama lo. Mudah-mudahan bisa nyampe pesan-pesannya buat penonton di sana, sobat Sans dimanapun kalian berada, dan kita harus menjadi manusia yang berpikiran positif lah, karena semuanya kan berawal dari mindset ya. Kalau mindset kita bagus pasti akan bagus juga gitu. Kalau misalnya kita udah berpikir yang aneh-aneh, pasti semua tergantung dari mindset ya, community, dan gue yakin gitu. Dan thank you sudah sharing di sini. Sehat selalu, tetap. Ini lo nggak ada virus coronanya kan? Agak. Gue langsung cuci tangan dan sanitizer. Soalnya gue sehat. Istri di rumah nih, serem nanti. Iya, tetap sehat. Amin. Salam sama ya istri di rumah. Dan gitu sih cukup. Thank you. Dan ada mau sekalian promosi YouTube channelnya? Dan satu lagi bagi kalian semuanya, pengikut setia Sans People Channel,
Jangan lupa follow juga atau subscribe juga YouTube gua, namanya Earshop Channel ya. Channel. Dan terima kasih telah ngikutin kita berdua di sini, dan jangan lupa Like, share, dan comment, and subscribe.